Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indra Dwinata pada seri belajar Quantum GIS. Pada video kali ini, saya akan mencoba mensimulasikan bagaimana membuat peta sebaran kasus penyakit COVID-19 di Indonesia. Ya, kita tahu bersama COVID-19 saat video ini dibuat, penyebarannya cukup luas. WHO sendiri sudah mendeklar bahwa telah terjadi pandemi COVID-19 di dunia. Di Indonesia sendiri penyebarannya cukup cepat. Sampai video ini dibuat, jumlah kasus sudah mencapai 1.400-an. Dalam ilmu kesehatan masyarakat atau public health, khususnya di bidang epidemiologi, sangat penting kita melihat distribusi penyebaran penyakit berdasarkan wilayah, sehingga kita bisa tahu daerah-daerah mana saja yang berisiko. Oleh karena itu, saya mencoba membuat video ini agar kita bisa belajar bersama. Ini bahan yang kita gunakan untuk membuat peta sebaran COVID-19. Yang pertama adalah data COVID-19 yang ada di Indonesia. Anda bisa mengaksesnya di www.covid19.go.id. Ini merupakan data real. Kemudian yang kedua, Anda bisa mendownload peta SHP Indonesia per provinsi, karena nanti kita akan mencoba mensimulasikannya per provinsi. Anda bisa googling, banyak sekali penyedia website yang mendownload atau menyediakan peta SHP Indonesia per provinsi. Nah, ini tadi sumber data yang saya entry nanti ke dalam peta Quantum GIS. Data pada video ini saya pakai per tanggal 30 Maret 2020. Mungkin ketika Anda melihat video ini, datanya sudah meningkat. Sebelum kita memvisualisasikannya, ada dua metode yang nanti akan saya pakai dalam membuat video ini. Di bagian pertama nanti, pada video bagian pertama ini, saya akan memvisualisasikan data kuantitatif, data angka kasus dalam format likeness. Nah, apa itu likeness? Ketika nanti semakin terang warnanya, semakin gelap warnanya, itu akan mempresentasekan tingginya angka kasus di wilayah tersebut. Contoh, Anda bisa lihat di sini. Anda bisa melihatnya di sini, salah satu contoh penyajian data COVID-19 di Amerika Serikat yang dipublish oleh CDC. Sini kita bisa lihat di legendanya ada 5.000 kasus atau lebih, itu warnanya coklat tua. Itu dipresentasikan warna coklat tua. Kita bisa lihat bahwa ternyata New York paling cukup tinggi angka kejadian kasusnya di Amerika. Kemudian ada disusul oleh Washington DC ya. Nah, nanti di Indonesia juga kita akan mencoba mempresentasikannya seperti itu. Kemudian nanti di bagian kedua saya akan menjelaskan bagaimana memvisualisasikannya dalam bentuk poin atau titik. Semakin besar poinnya atau titiknya, itu mempresentasikan bahwa tingginya kasus di wilayah tersebut. Anda bisa melihat contohnya pada map-nya covid19.go.id, contohnya pada ini mempresentasikan titik-titik kasus. Semakin besar bulatannya, maka angka kasus pada wilayah tersebut semakin tinggi. Selanjutnya, silahkan buka Quantum GIS-nya, kemudian open Data Source Manager. Kita klik Open Data Source Manager untuk mengambil peta SHP Provinsi Indonesia. Klik tanda 3 ini. Kemudian di sini saya sudah mendownload peta provinsi. Kemudian saya open. Ambil yang ada .shp-nya, kemudian open dan add. Oke, close. Nah, sini kita sudah memiliki peta wilayah SHP Indonesia. Nah, setiap bagian ini mewakili satu provinsi di Indonesia. Nah, data
yang Anda peroleh dari covid19.go.id ini, Anda coba entry ke dalam open attribute table di petanya. Open attribute table di petanya. Nah, untuk bagaimana cara mengentry-nya, jika Anda belum tahu, Anda bisa klik link di sudut kanan atas untuk belajar bagaimana cara mengentry di open attribute table. Nah, kebetulan data ini sudah saya entry, data COVID per 30 Maret per provinsi. Ini sudah saya coba entry. Sekarang kita coba visualisasikan. Nah, caranya, ini saya hilangkan dulu. Caranya, kita klik properties. Kemudian untuk memvisualisasikan angka, kita pilih graduate. Oke, kemudian value-nya kita pilih yang 30 Maret. Oke, kita pilih reds sebagai color RAM-nya, atau Anda boleh pilih di sini ada macam-macam, atau saya pilih orange sini. Nah, kita bagi dalam 6 kelas. Nah, misalnya seperti ini, 6 kelas. Nah, nanti secara otomatis sebenarnya Quantum JS akan mengenerate berdasarkan kuantil. Nah, kita bisa mengeditnya sesuai dengan indikator kita. Misalnya yang putih kita coba edit, ini yang belum ada kasus, misalnya 0. Kemudian yang ini kita ganti 1 sampai 10, misalnya 0 sampai 10. Kemudian ini selanjutnya ini sampai 50 misalnya. Nah, ini 50 sampai 100. Kemudian 100 sampai 300. Dan selebihnya 300 sampai 600. Nah, kalau sudah, kita sisa klik OK. Nah, nanti petanya akan tampil seperti ini. Nah, kita bisa lihat yang paling gelap warnanya itu ada memang di DKI Jakarta, kemudian sisanya ada di Banten, Jawa Barat, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan layer Google Map pada peta kita agar kelihatan lebih menarik. Nah, pada Quantum GIS kita membutuhkan plugin yang namanya Quick Map Service. Oleh karena itu, kita harus mendownload plugin terlebih dahulu. Syaratnya Anda harus memiliki koneksi internet. Kemudian klik plugin di sini, kemudian ada Manage and Install Plugin. Nah, pastikan Anda terkoneksi internet. Kemudian pada menu search ini Anda bisa mengklik Quick Map Service. Nah, ini ada Quick Map Service ya. Quick Map Service. Setelah itu Anda install plugin. Butuh waktu beberapa saat sampai kemudian berubah menjadi ini, reinstall plugin, kemudian Quick Map Service-nya sudah muncul. Ini kita close saja. Nah, menu yang tambahan itu adanya di sini, Quick Map Service ya. Nah, di sini sudah muncul Quick Map Service-nya. Nah, untuk mendownloadnya, untuk menampilkan layer Google Map-nya, kita bisa tekan ini, kemudian di sini ada Google, kita pilih misalnya Google Route. Nah, tampilannya seperti ini. Kelihatannya jauh lebih menarik. Tahap terakhir yang harus dilakukan adalah melakukan layout dari peta ini. Untuk melakukan layout, saya sudah mengajarkannya pada video sebelumnya. Anda boleh lihat di link di bagian atas
atau di bagian deskripsi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.